Salam semuanya, perkenalkan nama saya Wuri Handayani, dosen di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu bab dalam akuntansi manajemen yang paling penting, yaitu konsep dasar mengenai biaya. Nah, dalam mata kuliah ini, kita akan mempelajari beberapa hal yang terkait dengan definisi biaya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai berbagai jenis biaya yang ada dalam perusahaan manufaktur. Dan yang ketiga, nanti kita akan mendiskusikan bagaimana biaya harus dibebankan kepada objek biaya. Dan yang terakhir, nanti kita akan mendiskusikan bagaimana menyiapkan laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Pertama, definisi biaya. Bahwa biaya adalah sejumlah kas atau setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan membawa manfaat saat ini atau mendatang bagi perusahaan. Nah, definisi mengenai biaya ini sangat penting untuk dipahami agar nantinya mahasiswa bisa menentukan apa itu biaya produk, apa itu biaya jasa, apa itu biaya konsumen, dan biaya-biaya yang lain. Nah, ini ada beberapa terminologi yang perlu kita pahami bahwa biaya yang digunakan untuk produksi dan menghasilkan pendapatan atau revenue, maka biaya ini dapat dikatakan sebagai biaya yang sudah usang. Nah, biaya yang usang ini kita sebut sebagai beban atau expenses. Dalam laporan laba rugi, beban ini akan dikurangkan dari pendapatan atau revenue untuk menentukan laba bersih atau profit dari perusahaan selama periode berjalan. Nah, konsep yang lain yang berkaitan dengan biaya ini adalah produk. Harga produk atau price ini adalah pendapatan atau revenue dari sisi perusahaan, karena dengan adanya harga ini, maka harga ini akan dibayar oleh konsumen. Nah, berikutnya kita akan mengenal beberapa konsep biaya yang digunakan dalam topik ini. Pertama, yaitu biaya produk atau product cost. Yang kedua, objek biaya atau cost object. Yang ketiga, akumulasi biaya atau accumulating cost. Yang keempat, biaya produk atau product cost. Dan yang terakhir adalah pembebanan biaya atau signing cost. Pertama, kita pahami dulu akumulasi biaya. Jadi akumulasi biaya adalah cara bagaimana biaya diukur dan dicatat. Ini adalah contoh, misalnya perusahaan mendapatkan tagihan biaya telepon, maka biaya telepon ini akan dicatat sebagai hutang dan dicatat sebagai biaya telepon. Nah, ini adalah proses akumulasi biaya yang perlu dipahami. Konsep yang kedua adalah pembebanan biaya atau cost assigning. Jadi cost assigning ini prinsipnya adalah cara mengaitkan biaya yang terjadi dengan objek biayanya. Jadi kalau kita lihat di sini contoh yang tadi, apa objek biaya yang tepat untuk biaya telepon yang tadi sudah ditagih oleh perusahaan? Nah, apakah objek biaya untuk biaya telepon ini akan dilekatkan kepada produksi atau dilekatkan kepada bagian penjualan? Nah, ini akan sangat tergantung bagaimana biaya tersebut digunakan oleh objek biayanya. Nah, untuk bisa membebankan biaya kepada objek biaya, maka satu prinsip yang harus dipahami adalah adanya pemicu biaya atau yang kita sebut sebagai cost driver. Kita harus paham apakah biaya telepon tersebut digunakan oleh
unit tertentu atau digunakan oleh unit yang lainnya. Kalau digunakan oleh unit yang lainnya, maka tentu saja harus ada pertimbangan masing-masing unit ini akan dibebankan berapa untuk biaya yang terjadi. Nah, ini adalah konsep kedua mengenai pembebanan biaya. Nah, objek biaya atau cost objek tadi itu ada bermacam-macam. Jadi, objek biaya itu bisa dalam bentuk produk, bisa dalam bentuk konsumen, kelompok konsumen tertentu atau kelompok konsumen secara umum. Bisa juga objek biaya itu adalah departemen, objek biaya juga bisa berupa proyek, objek biaya juga bisa berupa wilayah kerja. Nah, apapun yang bisa diletakkan oleh biaya dan masuk akal untuk membebankan biaya tersebut kepada objek biaya, maka ini akan kita sebut sebagai objek biaya. Ada beberapa klasifikasi biaya yang kita kenal dan perlu dipahami. Yang pertama adalah klasifikasi yang didasarkan pada kemudahan biaya tersebut dikaitkan dengan objek biayanya. Ada dua klasifikasi, yaitu biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya langsung atau direct cost itu artinya adalah biaya tersebut itu dengan mudah bisa ditelusuri kepada objek biayanya secara akurat. Nah, dalam hal ini hubungan antara biaya dan objek itu dapat dilihat secara fisik. Contoh misalnya, kalau perusahaan penghasil furnitur, atau menghasilkan kursi dari kayu, maka biaya langsung dari perusahaan ini bisa dikatakan adalah kayu dan juga tenaga kerja yang membuat kayu tersebut. Karena kayu itu secara fisik dapat kita lihat membentuk kursi atau digunakan untuk memproduksi kursi. Nah, kemudian yang kedua, yang biaya tidak langsung, itu yang tidak mudah ditelusuri kepada objek biaya tidak langsung. Nah, mengingat tidak mudah untuk ditelusuri, maka biasanya biaya tidak langsung nanti akan dialokasikan. Dialokasikan artinya akan dibebankan sesuai dengan diskresi atau kebijakan manajemen. Contoh dari biaya tidak langsung ini, kalau dengan menggunakan contoh yang sama, perusahaan furnitur tadi, maka plitur atau vernis itu bisa digunakan sebagai salah satu contoh dari biaya tidak langsung. Contoh yang lain adalah biaya listrik yang digunakan untuk memproduksi kayu tersebut. Biaya listrik ini digunakan tidak hanya untuk mesin, tetapi digunakan untuk aktivitas yang lainnya. Sehingga berapa konsumsi listrik untuk memproduksi satu meja misalnya, ini akan susah untuk ditentukan. Nah, karenanya biaya listrik ini juga masuk dalam salah satu contoh dari biaya tidak langsung. Karena tidak mudah untuk mengaitkan antara biaya tidak langsung tersebut dengan objek biayanya. Ini adalah gambaran bahwa perbedaan antara biaya langsung dan tidak langsung. Kalau biaya langsung, karena dia mudah untuk ditelusuri, maka dia akan dibebankan langsung kepada objek biayanya. Sedangkan biaya yang tidak langsung, karena sulit untuk dikaitkan secara langsung, maka yang digunakan adalah dengan dasar alokasi. Nah, alokasi ini sekali lagi karena sifatnya tidak pasti, maka seringkali alokasi ini dilakukan secara tidak tepat. Nah, saya masih kembali kepada biaya langsung dan tidak langsung. Antara biaya langsung dan biaya tidak langsung semuanya dibebankan kepada objek biaya. Nah, objek biaya ini beragam, mulai dari produk, mulai dari pelanggan, wilayah, dan juga departemen.
Berikutnya kategori dari biaya berdasarkan perilaku. Jadi perilaku biaya ini merupakan perilaku biaya yang dikaitkan dengan perubahan dari output yang dihasilkan. Dari kategori biaya berdasarkan perilakunya ada dua perilaku biaya, yaitu yang pertama adalah biaya variabel, di mana biaya ini akan naik atau turun berdasarkan perubahan dari output atau jumlah yang diproduksi. Sedangkan biaya tetap adalah biaya yang relatif tidak berubah meskipun terdapat perubahan dari jumlah output atau jumlah produksinya. Contoh dari biaya variabel seperti tadi di perusahaan manufaktur adalah kayu yang digunakan. Semakin banyak furnitur yang diproduksi, maka biaya variabel dalam hal ini kayu itu akan juga meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah yang diproduksi. Nah, contoh dari biaya tetap adalah biaya sewa dari gudang atau sewa dari pabrik yang digunakan untuk memproduksi. Berapapun jumlah yang diproduksi, maka biayanya ini akan tetap. Biasanya ditetapkan per tahun. Jadi tidak ada perbedaan sewa yang harus dibayar jika misalnya pun perusahaan ini tidak memproduksi barang yang terjadi pada periode tersebut. Nah, ada biaya yang lain yang disebut dengan biaya oportunitas atau biaya kesempatan atau opportunity cost, yaitu keuntungan yang dikorbankan karena perusahaan atau individu itu memilih salah satu alternatif dibandingkan dengan alternatif yang lain. Contoh misalnya, kalau Anda punya kesempatan untuk bekerja di satu perusahaan setelah menyelesaikan studi, atau Anda punya pilihan untuk melanjutkan studi, dan Anda memilih untuk melanjutkan studi, maka Anda akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan gaji kalau Anda bekerja. Nah, ini adalah contoh dari biaya oportunitas. Kemudian kategori yang lain adalah sunk cost atau biaya usang, yaitu biaya yang muncul karena konsekuensi dari keputusan di masa lalu yang tidak bisa dirubah di masa depan. Salah satu contoh dari sunk cost adalah depresiasi. Depresiasi akan selalu menjadi kewajiban bagi perusahaan karena adanya keputusan untuk membeli aset. Ketika perusahaan membeli aset, maka konsekuensinya adalah perusahaan harus mengalokasikan depresiasi. Dan ini tidak bisa berubah sepanjang perusahaan masih memiliki aset tersebut. Ini adalah kategori dari biaya. Nah, berikutnya kita pahami dulu mengenai biaya produk. Nah, biaya produk adalah biaya yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Nah, biaya produk ini terdiri dari biaya langsung maupun tidak langsung. Nah, yang harus dipahami adalah bahwa biaya produk ini hanya biaya yang terjadi di bagian produksi yang boleh dimasukkan dalam biaya produk. Jadi misalnya biaya gaji dari staf pemasaran karena tidak langsung terkait dengan biaya untuk memproduksi barang, maka tidak boleh dimasukkan ke dalam biaya produk. Jadi biaya produk adalah benar-benar biaya yang terkait dengan proses produksi. Berikutnya, untuk menentukan biaya produk, maka ada 3 komponen yang terdiri dari biaya langsung, bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung, yaitu biaya overhead. Nah, semua ini akan membentuk biaya produk. Nah, biaya produk itu merupakan biaya persediaan. Artinya bahwa biaya produk ini nanti akan dikonversi menjadi biaya persediaan yang ada di dalam neraca.
Menentukan biaya produk mudah saja, yaitu semua komponen biaya tadi ditambahkan, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Nah, dalam hal ini untuk menentukan biaya per unit, maka total biaya produk dibagi dengan unit yang diproduksi akan mendapatkan biaya produk per unit. Berikutnya ada klasifikasi biaya lain yang disebut sebagai biaya utama atau prime cost dan biaya konversi atau conversion cost. Nah, di sini kita punya dua kategori besar, yaitu biaya manufaktur atau biaya produk yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Nah, di sisi lain kita juga memiliki biaya non-manufaktur yang tidak ada kaitannya dengan proses produksi. Dalam hal ini ada dua kategori biaya non-manufaktur, yaitu biaya penjualan dan biaya administratif. Nah, kita lihat apa itu biaya utama. Jadi biaya utama atau prime cost itu terdiri dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, sedangkan kategori berikutnya adalah biaya konversi yang terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Nah, pemahaman mengenai biaya utama dan biaya konversi ini sangat penting karena seringkali perusahaan hanya menggunakan istilah biaya utama dan biaya konversi. Berikutnya adalah ada biaya produk yang memang terkait dengan pembuatan produk, yaitu biaya yang digunakan untuk memproduksi barang. Dalam hal ini ada tiga, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Nah, sedangkan di sisi lain ada biaya periode yang biaya ini di luar biaya untuk memproduksi barang. Biasanya pembebanannya didasarkan pada periode tertentu, misalnya bulanan. Contoh dari biaya periode ini adalah komisi penjualan yang diterima oleh staf pemasaran. Biasanya mereka akan diberikan komisi sebesar persentase tertentu dari penjualan setiap periode, misalnya setiap bulan. Contoh yang kedua dari biaya periode adalah biaya sewa gedung dari kantor pusat. Karena kantor pusat tidak ada kaitan langsung dengan produksi, maka biaya sewa ini masuk dalam biaya periode. Contoh lain adalah biaya gaji dari CEO yang sekali lagi tidak terlibat langsung dalam produksi sehingga masuk dalam kategori biaya periode. Nah, di sini adalah perbedaan utama dari biaya produk dan biaya periode, di mana biaya produk ini nantinya akan dibawa kepada neraca masuk ke dalam akun persediaan. Selain itu, biaya produk ini kalau sudah terjual, dia akan masuk ke dalam laporan laba rugi menjadi harga pokok penjualan. Nah, sedangkan biaya periode itu akan masuk atau dikapitalisasi menjadi aset, yang dimana kalau aset tetap ini nanti akan memerlukan depresiasi. Nah, depresiasi inilah yang kemudian menjadi biaya yang merupakan pengurang dari pendapatan. Nah, biaya periode yang lain adalah biaya penjualan dan juga biaya administrasi. Oke, berikut ini adalah aliran biaya yang ada dalam perusahaan manufaktur. Aliran biaya ini penting untuk dipahami karena kita akan tahu bagaimana biaya ini nanti akan dicatat. Pertama, di sebelah kiri, di bagian biaya produk, ada tiga komponen, yaitu pembelian bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead. Nah, bahan baku yang tidak digunakan akan masuk ke dalam neraca menjadi akun persediaan material. Nah, sedangkan bahan baku yang digunakan untuk produksi
bersama-sama dengan biaya tenaga kerja dan biaya overhead, nantinya akan masuk dalam akun yang disebut barang dalam proses, yaitu barang yang belum selesai diproduksi. Nah, ketika barang dalam proses ini diproses lebih lanjut, maka dia akan menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Sebelum menjadi barang jadi, maka perusahaan bisa menyusun laporan harga pokok produksi untuk mengetahui berapa biaya produksi dari produk tersebut. Barang jadi yang sudah terjual nanti akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi menjadi harga pokok penjualan. Nah, di luar harga pokok penjualan ini, maka di dalam laporan laba rugi ada biaya periode yang tidak dilaporkan di neraca, tetapi langsung masuk ke dalam laporan laba rugi menjadi pengurang untuk mendapatkan laba bersih operasi dari perusahaan pada periode tertentu. Nah, ini adalah cara menyusun harga pokok produksi yang diawali dengan bahan baku yang digunakan dalam produksi, yaitu dimulai dengan bahan baku awal, persediaan, kemudian ditambah dengan pembelian bahan baku, dan dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir. Nah, ini kita bisa mendapatkan bahan baku yang digunakan dalam produksi. Bahan baku yang digunakan dalam produksi selanjutnya akan digunakan untuk menentukan harga pokok produksi, yaitu diawali dengan bahan baku yang digunakan, ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, ditambah dengan biaya overhead, ditambah dengan barang dalam proses awal, dikurangi dengan barang dalam proses akhir, sehingga kita bisa mendapatkan harga pokok produksi. Nah, ini adalah contoh bagaimana menyusun harga pokok produksi yang disertai dengan angka. Kalau yang tadi hanya memberikan ilustrasi bagaimana menyusun harga pokok produksi. Berikutnya yang terakhir adalah bagaimana menyusun laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Jadi laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur akan dimulai dengan pendapatan penjualan, yaitu jumlah unit yang terjual dikalikan dengan harga jual, lalu dikurangi dengan harga pokok penjualan. Di sini kita akan mendapatkan margin kotor. Nah, margin kotor ini masih harus dikurangi dengan biaya periode tadi yang terdiri dari biaya penjualan, yang terdiri dari komisi, dan juga biaya penjualan tetap. Nah, kemudian ditambahkan lagi dengan biaya administrasi. Sehingga di akhir, maka kita akan mendapatkan laba operasi dari perusahaan manufaktur. Nah, secara umum kita sudah mendiskusikan beberapa klasifikasi biaya dan tujuannya. Untuk keperluan eksternal, maka klasifikasi biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya produk dan biaya periode. Di mana biaya produk terdiri dari biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Sedangkan biaya periode terdiri dari biaya penjualan dan biaya administrasi. Nah, kedua, klasifikasi berdasarkan perilaku biaya, kita bisa mendapatkan bahwa ada biaya tetap dan ada biaya variabel. Nah, di sisi lain, bahwa untuk pengambilan keputusan ada beberapa klasifikasi biaya, yaitu biaya oportunitas atau opportunity cost dan juga sunk cost. Nah, demikian penjelasan mengenai konsep biaya yang digunakan dalam akuntansi manajemen. Semoga bisa dipahami dengan baik dan nanti kita bisa memahami periode berikutnya mengenai konsep yang lain. Terima kasih.